Langsung aja untuk hari ini aku mau share screen dulu. Itu udah aku share ya untuk linknya. Oke, amankah teman-teman? Set, tutup dulu. Udah aman? Share screen aku. Ini kita cuman yang week 5 sampai sini dulu ya. Yang nextnya ini nanti aja dulu. Atau aku hapusin aja deh dulu. Nanti aku bikin ulang. Biar kalian tidak keblinger teman-teman semua. Jadi fokus di week 5 aja dulu ya. Di hari ini aku mau jelasin ke teman-teman semua tentang nyusun sosial media goals. Tuh, di di Lexter juga udah dikasih tahu tentang goals sosial media goals, marketing goals, business goals dan juga lain sebagainya gitu di sini. Di mana nyusunnya itu menggunakan metode atau bisa dibilang susunannya itu rumusannya itu SMART namanya. Yaitu yang pertama harus spesifik, goalsnya itu yang kedua measurable, yang ketiga achievable, realistic, dan juga timely. Nah, jadi di measurable ini aku run terus sedikit ya dari apa yang telah dijelasin sama instructor. Measurable ini tentunya teman-teman tahu bahwa kalian masukin angka di sini. Jadi misalnya 1.000 followers gitu. Ataupun misalnya eh misalnya ada 100 DM masuk gitu yang nanyain produk gitu. Yang pasti ada angka di dalamnya itu yang terhitung, yang gampang dihitung dan juga diakumulasi. Terus jangan lupa juga timely. Timely dalam artian itu di sini misalnya 1.000 followers dalam waktu berapa lama. Kenapa perlu ada timely ini? Karena perlu adanya kesepakatan nanti. Sosial media goals ini nanti akan dibikin oleh eh, seorang digital marketing manager ataupun owner bisnis untuk diberikan kepada si si yang handle sih lagi untuk diberikan kepada yang handle si ininya apa bisnisnya dia gitu yang agensi yang handle bisnisnya dia gitu makanya perlu banget timely dan juga measurable ini gitu selain yang pastinya harus spesifik harus achievable jangan sampai nanti dalam iya memang ada measurable dan juga timely-nya gitu kan measurable ini 10.000 gitu 10.000 pembeli dalam waktu 1 minggu timely-nya kan tuh nggak masuk akal ya nggak realistik gitu dan juga ya pastinya nggak akan achieve lah gitu kan mau gimana pun gitu udah jungkir balik kecuali ada keajaiban dari Tuhan gitu kan. Nah, tentunya dengan rumusan goals SMART ini, teman-teman bisa menyusun sosial media goals yang tepat, yang efektif dan efisien digunakan oleh teman-teman semua. Gitu. Di sini ada beberapa bisa dibilang kayak ringkasan, bukan ringkasan sih, kayak hal-hal penting, poin-poin penting dari slide lecture itu yang aku masukin di sini. Biar apa? Biar teman-teman bisa lebih memahami lagi dan juga nanti ketika ngerjain si 4 tabel ini teman-teman bisa lebih mudah memahaminya gitu dimana di sini teman-teman pertamanya pastinya menentukan problem statementnya dulu yang kedua kalian eh, tentuin gimana kalian nge-translate untuk nge-define problem tersebut untuk bisa ngebikin problem tersebut biar bisa di-define menjadi sebuah goals gitu. Jadi ada problem statement, terus menjadi sebuah business goals, marketing goals, dan juga social media goals. Nanti diisi di sini, kita isi bareng-bareng. Udah ada isinya kok ini sebenarnya nih. Udah ada kok. Nanti contohnya. Tenang teman-teman, ini karena mungkin beberapa ada yang izin ke aku tadi, ada kesibukan. Jadi kayaknya tidak memungkinkan kita untuk volunteer untuk ngisi ya. Jadi aku langsung coba jelasin aja gitu. Biar karena ada banyak yang sedang eh, malam ini ada kesibukan gitu nggak apa-apa yang penting kasih tahu aku jadi aku tidak memanggil teman-teman gitu dan tidak dan teman-teman pun juga tetap aman gitu loh melakukan kesibukannya di tengah lecture ataupun simulasi ini gitu. Nah terus di sini
yang terakhir, nanti ketika kalian sudah menemukan nih, gitu kan, sosial media goals itu apa? Kalian bikin smart goals-nya, ngedefine, bikin smart goals-nya secara satu kalimat gitu. Maksudnya satu apa satu kesatuan lah bisa dibilang kayak gini gitu. Nah, smart goals-nya ini kalian itu tidak hanya di bagian sosial media juga sosial media aja teman-teman semua, tapi di marketing goals dan juga business goals pun diusahakan untuk ada metode smartnya juga supaya apa? Supaya lebih memudahkan teman-teman semua nantinya dan juga pastinya teman-teman bisa apa ya lebih align aja antara social media goals, marketing goals dan juga business goals gitu. Nah, untuk assignment teman-teman sendiri nanti bikinnya ini sesuai dengan si bisnis goals-nya yang telah teman-teman buat di awal kemarin. Makanya kan aku bilang ya sama teman-teman, ini udah aman kan ya, udah yang PPT itu udah aman kan, udah aku keep ya gitu. Untuk targeting audiensnya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang berubah dan aku nanti akan melihat apakah problem statement, business goals, marketing goals, dan juga social media goals yang kalian buat itu sudah sesuai dengan bisnis teman-teman saat ini yang telah kalian susun dan kalian buat planningnya kemarin gitu. Dimana aku ngekip planning itu aku download secara offline. Jadi kalau misalkan teman-teman ada perubahan, aku nanti ngeceknya yang udah difixkan kemarin itu. Aku ngeceknya apakah sesuai atau enggak gitu dengan bisnis teman-teman semua gitu. Oke, di sini untuk goals. Nah, terus eh, seiring dengan simulasi ini, di sini juga di assignment juga kalian harus menentukan hal tersebut gitu. Di mana teman-teman itu sebagai sosial media spesialis untuk bisnis kalian sendiri, grup project kalian itu gitu. Tapi ini individual ya. Jadi bukan bukan grup project. Ini tugasnya intermediate assignment individual. Jadi mau itu observer, mau itu yang active student semuanya ngerjain gitu. Semuanya ngerjain ini bukan hanya yang eh, ikut grup project aja gitu teman-teman semua. Terus kemudian di sini marketing atau business goals-nya kalian tentukan di sini dulu nih. Untuk nge yang pasti ngedefine ininya nih, ngedefine problem statement dan juga business goals itu selain dari yang tadi plan yang kalian buat kemarin bareng-bareng itu juga berdasarkan hal-hal berikut untuk problemnya, yaitu untuk establish growth audience gitu, align dengan bisnis core teman-teman semua ya, bisnis core value proposisi yang kalian punya, yang udah aku keep kemarin gitu. Terus untuk mendapatkan outcomesnya apa aja? Ada brand awareness, traffic, website, juga sign ups dan juga berbagai direct support bisnis yang bisa di-achieve menggunakan si sosial media kalian itu gitu untuk bisnis yang kalian buat. Terus yang pertama kalian bikin measurement plan-nya dulu. Ini benar-benar saranku sih benar-benar di apa ya benar-benar dicek banget nanti soalnya ini yang akan aku yang bisa dibilang ini tuh satu doang tapi nilainya lumayan banyak, ada 3 gitu atau berapa poinnya yang untuk yang satu ini karena bisa dibilang ini fundamentalnya teman-teman semua dalam berpikir dan memahami sosial media gitu. Di sini bikin 3 nih. Sosial medianya setnya 3 ya teman-teman. Jangan 2, jangan satu, minimalnya 3 gitu. Jangan ada yang satu doang goals yang goals yang enggak tapi 3. Jadi di sini satu, 2, 3 nih nanti ya gitu. Bikin tabelnya. Terus kalian brand identity audience targetingnya nanti aku jelasin setelah ini. Nah, pertama aku jelasin dulu tentang goals tadi. Di sini misalkan teman-teman punya ada beberapa problem statement di awal. Hai, sebentar.
Ini tuh kalau di simulasi kita ecek-eceknya sebagai sosial media spesialis di Shopee Food, teman-teman semua. Terus di sini aku coba kasih include. Nah, misalnya di Shopee Food ini, nih di sosial media Shopee Food, nih teman-teman. Jadi nanti kalian ada analisis sosial media bisa kayak gini nih. Ada toolsnya kayak gini, lebih gampang gitu. Ada keluar kayak gini nih nanti. Kalau kalian punya toolsnya. Bisa kayak gini juga. Nah, ini nanti nanti belajarnya nggak sekarang. Nih, jadi bisa lihat lihat semuanya nih kayak gini. Terus, oke lanjut. Sebentar. Kita lanjutkan. Di sini problem statementnya untuk si Shopee Food itu ada 4. Nih, yang pertama followersnya akun masih sedikit, yaitu 2000. Dua itu cuma 241 sekarang udah berapa nih? Udah 300 nih, udah banyakan lagi. Kenapa dibilang sedikit kalau misalkan 241 ribu mah banyak gitu kan? Tapi kita itu harus melihatnya pembandingnya dengan si kompetitornya dia gitu. Kompetitornya dia ada apa aja? Kompetitornya dia tuh ada kayak si GrabFood atau GoFood gitu. Di mana GoFood itu sekitar 400 ribu followers. Terus kalau GrabFood itu ada di 400 ribuan juga. Makanya Shopee di angka 241 atau sekarang di angka berapa tadi Shopee? 300 berapa? Udah naikkan dikit tuh di batch itu batch lagi. Shopee Food. Food. Nah, sekarang udah 305, udah naikkan 100 ribu dia naiknya. Kita ubah. Sesuaikan 305. Tapi masih kecil dibandingkan kompetitornya, makanya follower akun sedikit statusnya gitu. Terus engagement akunnya rendah gitu, di mana cuman 4,25. Di mana kita bisa lihat engagement engagement rate account yaitu di sini. Bahkan sekarang yang current banget nih gitu. Yang benar-benar sekarang banget itu di angka 0,4 lagi tahu turun engagement rate-nya. Itu sangat kurang banget kan gitu dan harus ditingkatkan gitu. Di sini pun rata-rata nih untuk engagement rate-nya cuman 3,4, terus cuman berapa nih? 0,0 semua nih 0,2, 0,1, 0,1, 0,1 yang tiga atau yang 3,9 ini tuh KOL sponsor nih. Yang bukan sponsor cuma 0,0 semuanya. Berarti engagementnya rendah gitu. Nah, terus traffic app-nya ataupun Shopee webnya itu turun gitu. Traffic orang-orang yang membuka website ataupun website ataupun aplikasi dari Shopee Food tersendiri, di mana Shopee Food itu kan di dalam akunnya dalam aplikasinya Shopee ya untuk ininya apa sih? Untuk aplikasinya, tapi untuk spesifik yang di bagian aplikasi yang Shopee Food itu sangat turun trafficnya. Terus juga hanya menggunakan 50% pengguna aplikasi Shopee Food. Shopee yang menggunakan Shopee Food. Jadi tuh tentunya harus meningkatkan jumlah penggunanya lagi. Jadi tuh gimana caranya sisa 50%-nya itu tuh bisa ditingkatkan ataupun bisa di apa ya dipengaruhi lah gitu. Saya bilang di-influence untuk menggunakan Shopee Food juga gitu. Di sini bisa dilihat jelas terlihat bahwa di problemnya ini em, udah ada yang namanya angka measurable-nya yang pasti. Biar apa? Biar bisa mudah di-achieve. Kalau problemnya juga kita nggak jelas, kita pun juga goals-nya juga jadi tidak jelas gitu, teman-teman semua. Lanjut di bisnis goals apa sih kira-kira gitu. Nah, setelah kita menentukan problem statement tadi, baru kita nentuin bisnis goals gitu untuk bisa untuk dapat menyelesaikan
si problem-problem kita tersebut. Kayak gini. Nah, di mana untuk bisa meningkatkan followers gitu, bisnis goalsnya itu adalah brand knowledge Shopee Food itu harus ditingkatkan sebesar 5% dalam waktu 3 bulan. Di sini tuh ada spesifik. Spesifiknya itu adalah brand knowledge ini. Ini spesifiknya. Ini spesifik. Terus measurable, yaitu sebesar 5% gitu kan. Achievable juga dalam waktu 3 bulan ya achieve banget lah gitu kan. Meningkatkan 5% gitu. Terus juga realistis juga pastinya dan di sini ada waktunya yaitu timely gitu. Waktunya selama 3 bulan yang pastinya sangat realistis untuk bisa di-achieve gitu. Terus begitupun di bagian sini, di goalsnya sini, karena tadi kita sudah tahu nih engagement rate-nya tuh 4 ke segini, atau bahkan sekarang udah turun lagi gitu kan, yang current banget itu kita lihat dari hasil analitiknya itu, yang 4 itu hanya beberapa yang sponsor, sisanya itu 0,0, gitu. Jadi di sini di sini meningkatkan engagement platform gitu. Di mana di sini spesifiknya tuh engagement platform, terus eh terukur atau measurable-nya itu 2% meningkatnya, dan dalam waktu yang ditentukannya itu 12 bulan gitu. Yang pastinya 2% dalam 12 bulan itu sangat achievable dan juga realistis teman-teman semua gitu. Terus di sini juga begitupun untuk yang traffic yang meningkatkan kunjungan platform Shopee sebesar berapa persen ini spesifiknya meningkatkan kunjungan kunjungan gitu kan ke platform Shopee. Terus di sini measurable yaitu 10% meningkat dan timely-nya 3 bulan gitu. Yang disupport dengan achievable dan realistis gitu waktu untuk si measurable dan juga timely ini udah achievable dan realistis tentunya gitu. Begitupun di sini meningkatkan 5% gitu dalam waktu 6 bulan ini sangat realistis, sangat achievable dan juga sudah lengkap banget di sini spesifik, measurable dan juga timely serta achievable realistic gitu. Nah, setelah kita menentukan bisnis goals-nya apa, maka kita tentu ini turunannya marketing goals. Marketing goals itu fungsinya adalah untuk mensupport bisnis goals. Teman-teman, di sini untuk support bisnis untuk support achieve achieve-nya tercapainya aja deh. Tercapainya bus lagi bisnis goals. Nih, kalau ini fungsinya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kak Putri boleh nanya nggak? Boleh, boleh. Sebelum aku masuk marketing goals. Iya, berkaitan dengan bisnis goals Mm-mm. yang udah ditulis tadi. Mhm. Itu kan yang pertama eh, Mhm. brand knowledge bla 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 Mhm. 5%. Mhm. Kemudian platform yang bawahnya lagi Mhm. itu angka 5%, 2%, 10% itu rumusnya dari mana, Kak? Atau Rumusnya, terserah kita gitu. oke. Kan iya, Kalau untuk rumusannya ya, bisa dibilang, biar dia realistik sama eh, achievable gitu ya, Sona. betul betul betul. Oke, untuk bisa nambahin itu, biasanya kita itu lihat dari eh, gini, kalau aku sendiri, biasanya ini tidak, jujur ini tidak ada yang namanya di basic knowledge kita itu untuk nentuin rumusannya ini. Kayak secara firm gitu loh untuk teorinya gitu. Sorry, sebentar. Tapi kalau berdasarkan pengalaman yang aku jalanin gitu, biasanya ngelihatnya itu satu dari benchmarking selama beberapa bulan terakhir. Misalnya, biasanya kan ini nih, eh si problem statement ini.
ada itu dan dibentuknya bisnis goal, marketing goals dan juga social media goals ini kan di saat raker ya biasanya. Nah, di mana sebelum raker itu kan kalian akan evaluasi dan ngumpulin semua data gitu termasuk dengan sosial media. Kalian lagi. Kalian lihat gimana perkembangan day to day, bukan day to day, month to month sih bener. Month to month jadi bulan ke bulan dari sosial media kalian. Biasanya itu bisa naiknya Kak, berapa. Nah, itu kalau aku sendiri punya month to month itu, bahkan week to weeknya aku ada. Jadi week to week, month to month ada reportnya aku semua. Nah, ketika ketika mau raker buat tentuin ini semua, buat ngerumusin ini, goalsnya ini, aku nentuin ini. Kulihat dulu si ininya, misalnya selama setiap bulan itu rata-rata kenaikannya itu sekitar achieve-nya 3 sampai 4% misalkan per bulan. Terus, tapi kalau misalkan ada event, ada acara lah gitu kantor, ataupun ada kayak kita ada promo, atau ada pas tanggal kembar, ataupun itu dia bisa meningkat, meningkat jadi anggaplah menjadi 6% atau 7% gitu. Nah, antara 4 sampai 7 itu kita ambil tengah-tengahnya untuk bisa di-achieve nih, gitu, teman-teman. Jadi itu yang diambil. Begitupun dengan engagement rate. Kita lihat berdasarkan day to day, week to week, month to month-nya. Gitu. Terus, namun permasalahannya gimana nih Kak? Kalau misalkan kalian tuh anak baru, baru masuk gitu. Terus pula ternyata sebelum kalian itu yang pegang sosial media itu bukanlah orang yang memang tahu basic knowledge sosial media gitu loh. Yang masih yang ibaratnya dia nggak punya report yang rapi, nggak punya data yang rapi gitu. Sedangkan sosial media kan bisa diambil hanya 3 bulan terakhir. Nah, jadi teman-teman bisa ambil tuh yang tadi sosial media itu biasanya biasanya 3 bulan ke belakang tuh bisa diambil dilihat teman-teman. Kalian buka dashboardnya, dashboard sosial medianya, analitiknya, baru kalian lihat untuk 3 bulan terakhir gimana kondisi sosial media ini. Kalau misalkan buruk banget nih gitu, nggak ada dioptimasi sama sekali, yang bener-bener kayak sedown itu gitu misalnya, ataupun punya kalian sendiri sosmed bisnis kalian itu masih kayak masih benar-benar belum ada dioptimasi, di awal gimana nentuinnya? Nah, untuk di awal gitu, kalau misalkan angkanya itu masih di bawah 10.000, teman-teman, eh, di bawah 10.000, di bawah 10.000, di bawah 1.000, followers itu di bawah 1.000. Nah, peningkatan followers ini teman-teman bisa dengan PD naro di angka 10 sampai 20% gitu per bulan. Untuk dan ini bukan 3 bulan tapi per bulan. Kalau udah di atas 10.000, kalian bisa nentuinnya 10 sampai 20% tadi untuk per 3 bulan. Sedangkan kalau udah di atas 100.000 itu biasanya harus di bawah 5%, mentok-mentok maksimal 5% selama minimal 3 sampai 6 bulan. Gitu, angkanya 3 sampai 6 bulan gitu, angkanya. Untuk nge-achieve-nya tuh nggak ada yang namanya achieve-nya per bulan nanti. Kalau udah di angka 100.000 lebih followersnya. Gitu, Sona. Amankah sampai di sini? Aman sih. Ya. Sebenarnya di kepala aku juga masih ada pertanyaan, tapi mungkin next time juga Oke, boleh. mengenai waktu Eh, durasi. Oke, nanti boleh di Kak, chat kok. Kak, Kak Boleh, Putri. Bang Jurnalis. Udah pegel Halo, angkat tangan mulu. halo Kak ya. Iya. Ini kan kita ini case-nya kan bi- berjalan ya. Kalau misalkan Mm-mm. kita baru nih, baru Mm-mm. mulai bisnisnya, Kayak gimana sekarang kita gitu. menentukan problem statementnya gitu? Mm-mm. Oke, problem statement untuk bisnis baru, termasuk bisnis kalian sekarang yang kalian jalankan saat ini, yaitu untuk kerjakan assignment ya, untuk Iya. kerjakan assignment ini. Nah, untuk bisnis baru yang perlu di-achieve itu yang pasti followers kan tentunya, yaitu dengan brand knowledge ini. Nah, tapi teman-teman bisa dengan PD ningkatinnya itu jangan lagi, jangan pakai angka persen. Kalau masih nol banget nih, ningkatinnya tapi pakai angka misalnya eh, mendapatkan, ini bukan meningkatkan berarti, tapi mendapat kalau brand baru, brand new banget, itu mendapatkan
1000 followers per bulan. Itu biasanya minimal banget yang achievable. 1000 followers, dan di sini juga engagement pun nanti mendapatkan, di semuanya mendapatkan, nggak ada yang meningkatkan teman-teman. Dan di sini angkanya bukan persen, tapi angka yang benar-benar angka apa ya, angka real, ini angka real juga, kayak angka angka yang satuan apa sih namanya, yang benar-benar 1000, 2000 gitu loh, bukan persentase gitu loh angkanya itu gitu. Nah, apa aja poin-poinnya yang harus ditingkatkan, yaitu followers pastinya, engagement juga, terus juga traffic apps-nya, traffic extra, traffic si, bukan traffic, jadi kliknya, lebih ke klik ataupun komennya dan sebagainya, terserah kalian. Tunggu. Nah, terus teman-teman juga bisa masukin di sini, klik link bio juga bisa. Biar apa? Biar dia nanti bisa. Jadi kalian kan ngelakuin sosial media itu buat apa? Buat dapetin lead kan, lead baru gitu. Jadi salah satunya itu ngeklik link di bio yang mana itu ada link dari website teman-teman, dan juga satu lagi bisa juga kalian tambahin itu yang nge-DM teman-teman. Karena yang nge-DM itu nanti akan jadi tolak ukur interestnya mereka terhadap bisnis teman-teman semua. Gitu. Kalau di intermediate ini pilihannya juga ada awareness, traffic menuju website tadi, yang tadi yaitu klik link di bio gitu, dan juga bisa support overall business goals-nya gitu. Tergantung, balik lagi, kalian lihat business goals teman-teman di value proposisi yang telah kalian buat di week sebelumnya. Karena nanti bagian sini dan sini itu aku akan menyesuaikan dengan apa yang telah kalian buat sebelumnya. Tapi apa aja yang perlu dibuat, poin-poin yang tadi aku bilang. Gitu, gimana Bang Yunalis? Aman kah? Aman aman nggak? Oke. Boleh Aulia? Iya, Aulia dulu. eh, Aulia baru Reza. Mereka sudah angkat tangan dari tadi. Kang mau nanya, ini kan Mm-mm. tugasnya assignment-nya kan pakai project group ya. Mm-mm. Nah, ini berarti jawaban setiap grup itu semua anggotanya sama ya? Atau Betul. gimana ya? Jadi bukan sama. Jadi bisa dibilang di bagian sini, goalsnya ini nih, setiap anggota itu menuju hal yang sama, tapi kalimatnya berbeda. Pahamkah? Kalimat itu berbeda, Berarti jangan jangan template, plek-ketiplek. nah, berarti template slide-nya berbeda-beda ya setiap orang. Eh, Lebih ke cara penyampaiannya aja gitu. Kalau misalkan sama plek-ketiplek, brand knowledge Shopee Food meningkat sebesar 5% dalam 3 bulan, kan berarti kan ada ini ya. Iya, memang kan ngerjainnya bareng-bareng, tapi masing-masing gitu kan, diskusi. Nanti pastinya kalian selama ngerjain assignment ini, kalian diskusi satu grup ya, satu grup project gitu untuk ngelarin ini. Tapi jawabannya jangan sama kalimatnya gitu. Untuk isinya, tujuannya sama semua, yaitu apa yang mau kalian tuju gitu, bareng-bareng. Followers, engagement, lead kan pasti tuh. Nah, gimana tuh? Kalian bikin kalimatnya masing-masing. Nanti sepakati aja ini, misalkan tim bawain itu kalian ada 5 gitu, saking rajinnya ada 5 bikin problem statement, ada nemuin 5 problem statement, terus bikin 5 goals, 5 marketing goals, dan juga 5 social media goals, boleh banget. Tapi kalau misalnya ngerasa, ya udah 3 aja deh sesuai dengan soal, nggak apa-apa gitu. Yang pasti yang ini nanti apa yang kalian kerjakan di hari ini itu akan bersambung dengan week selanjutnya dan week selanjutnya lagi. Gitu. Bareng-bareng nanti bikinnya. Kalau misalkan nanti Aulia ngerjainnya di sini, meningkatkan misalnya followersnya itu 1000, si Bobit 10.000. Nah, ini mana yang benar? Tuh. Jadi mana yang benar gitu. Nah, terus Aulia, apakah ada yang tanyakan atau udah jelas atau gimana? Amankah? Ya Kak, udah jelas aman. Makasih Kak. Oke, lanjut. Reza. Pertanyaan sama sih Kak kayak tadi Aulia. Hmm. Tapi berarti kita harus menyesuaikan ini kan kalau misalnya kita berangkatnya dari Hmm. problem statement dulu ya. Hmm. Berarti setiap problem statement itu harus setiap member grupnya ini harus sama gitu ya Kak.
Dan Betul. bisnis bahkan sampai ke bisnis goal, marketing goals itu juga harus sama, tapi bahasanya beda aja, Iya, wordingnya beda gitu bahasanya ya. berbeda gitu. Tapi kayak Oke. angka measurable-nya itu seragam gitu loh. Oh, Karena bisnis seragam. seragam aja, tapi enggak yang kayak misalkan kamu kamu nulisnya apa, kalimat kan bisa berbeda-beda setiap orang ya, setiap kepala ya, Ya. gitu. Oh, oke oke. Kalau gitu. Jadi Lanjut ngerjainnya Kak berarti. ramean, tapi ya sama-sama. Udah aman ya? Ngerjainnya tetap pasti harus ramean Aman Kak. gimana pun. Oke, lanjut Bobit. Pak, Apa Pak tuh? boleh ke itu nggak? Ke apa? Yang assignmentnya, yang Assignment-nya. assignment. Yes. Apa? Ciluk Oke. bah. Bawah. Oke. Nah, sosial media. Ini kan berarti ada content direction nih, dan execution, Sosial ya media. kan? Ini nanti tunggu Itu tunggu sorry sorry. sabar. Kita jelasin Oke, ini dulu. berarti kan. Ya udah, balik lagi ke tadi deh. Ya, ini dulu kita biar runut, biar Iya gak iya iya. kebolak-balik. Balik lagi. Nah, Hmm. kan ini sosial media, goals. Mm-mm. Sosial media bisnis kan ada dua, Facebook dan Mm-mm. Instagram. Jadi Instagram. setiap sosial media berbeda-beda. Hah? Atau gimana nih goalsnya? Atau disamaratakan? Oke, Misalnya kayak di kali. sini kan problem statementnya follower akun sedikit. Nah, Mhm. misalnya Facebook Facebook page jadi sekitar 200, Mm-mm. IG jadi sekitar 200 gitu. Mm-mm. Atau gimana Kak? Oke, di sini soalnya ada platform kan, milih platformnya apa aja, ya kan? Eh, Platform yang kalian pilih itu juga tergantung dari si goalsnya kalian ini bikinnya nanti. Jadi Kak, di sini kalian bikin problem statement dan juga goals ini tuh yang lebih general, nggak cuman untuk Instagram. Kalau ini kan Instagram kan, itu tidak tidak hanya untuk Instagram nanti di sosial media goals ini. Nanti Masalahnya aku. kan the problem problem Mm, statementnya kan tetap harus ditulis Kak. Kayak contohnya ini aja deh, mm, follower akun sedikit dia langsung kasih tahu IG. Nah, kalau kalau mm, nanti di kita gimana gitu loh. Follower akun sedikit, IG mm. sekian, terus nanti nomor dua, follower akun sedikit, Facebook page sekian, atau seperti itu. Iya, jadi kalau memang jadi tergantung kalian milih 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 si platformnya ada berapa. Kalau kalian itu milihnya itu ada satu cuman Instagram doang buat dioptimasi, maka kalian hanya butuh eh, poin-poin untuk Instagram. Tapi kalau misalnya kalian itu memilih untuk mengoptimasi juga TikTok dan sebagainya, kalian akan apa namanya mengoptimasi poin-poin yang lainnya juga gitu. Tapi kalau bisa aku bilang dari student-student sebelumnya juga dan yang aku kerjain itu contoh ya followers akun ini jadi lebih ke akun sosmed masih belum banyak diketahui orang ataupun misalnya brand awareness dari akun masih sangat minim dan sebagainya atau atau semua akun sosmed baru dibuat. Nanti di bisnis goals ini akan kita masukin lagi, kita breakdown ada lebih dari satu berarti bisa dibilang gitu. Satu misal poin pertama di bisnis goals ini brand knowledge bla 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 brand knowledge eh, mendapatkan 1.000 followers untuk Instagram selama berapa lama, mendapatkan berapa followers untuk TikTok berapa lama kayak gitu. Biasanya kalau Facebook itu untuk apa? Facebook itu kan untuk community biasanya. Nah, dan kalian nanti akan nentu ini di sini target audience, terus juga action plan-nya, di mana kalian akan nentuin channel mana yang kalian pilih. Terus di sini juga formatnya gimana, dan juga kalian harus bikin di sini kompetitor analisisnya, gitu teman-teman. Gitu Bobby. Jadi sih nanti lebih statementnya lebih general. Di sini poinnya bisa lebih dari satu. Diginiin nanti. Nih, satu poin. Sini poin dua. Ya,
Sama. Misalkan anggaplah 3 sosmed misalkan yang mau di get. Poin 3. Kayak gitu. Tergantung kalian milihnya gimana. Tergantung kesepakatan teman-teman semua. Makanya aku bilang tadi, pastinya kan akan berbeda ininya. Ini kan contoh aja nih. Pasti akan berbeda nanti untuk di business goals ini kalimat-kalimatnya teman-teman. Cu. Terus Kemarin kemarin kita nggak ada ngomong soal TikTok kan, Kak, ya? TikTok itu tidak ada di mana di ini ya, di pelajaran. Oh, iya, di pelajaran. Maksudnya bukan di apa di handbook grup project kita untuk buat sosial media TikTok tuh nggak ada. TikTok nggak ada. Tapi di sini kalau Hanya memang ada kalian mau masuk Instagram. betul jadi Instagram aja. Sedangkan Facebook kan mirroring. Facebook kan mirroring Instagram. Oh, I see. Iya, 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 iya. Makanya Facebook itu disuruh connect Instagram biar sekali post bisa muncul di dua platform berbeda itu kan, Kak? Benar ya? Betul. Makanya Oke, I gimana see. kamu bikin Oke. problem statement dan juga bisnis goal yang sesuai gitu. Oke, oke, oke. Berarti aku nggak usah buat poin 2 poin 3 ini emang benar-benar cuma tinggal buat IG aja. Ya nggak Berarti apa-apa. Kak Kalau problem kamu kan statementnya. bilang kalau kamu kalian mau ya nggak apa-apa gitu. Karena dia mirroring juga kan. Jadi sekali Betul. posting IG, posting juga ke Mas posting juga Facebook page kan. ke ini Gitu. ke Oke, Facebook. oke, oke. Oke, oke, I see, Kak. Thank you. Tapi nggak apa-apa banget ya buat teman-teman yang misalkan mau ya tergantung sih kalian diskusi satu grup ya gimana. Kalau misalkan enggak nih kita harus mengoptimasi juga TikToknya gitu. Kita harus bikin plan juga. Nggak apa-apa banget teman-teman semua. Aku akan siap menilai teman-teman. Gitu. Oh, ada nilai plusnya itu. eh jadi tuh setiap orang emang punya nilai yang berbeda-beda sih. Biasanya aku kasih tergantung dengan apa yang dia bikin. Kalau misalkan full AI tanpa dikurasi dengan yang dikurasi akan berbeda lah. Nah, ini nggak ngomongin AI, Kak. Maksudnya buat Enggak sosial sama medianya TikTok apapun. dan Terus juga kayak misalkan Bobit nih. Bobit sama Aulia sama-sama jawabannya. Tapi teman bawa sama-sama jawabannya kan ya problem statement nih kayak gini kan. Sama lah di satu grup kan kalian ini. Terus eh, di sini di bagian bawahnya Aulia nggak di slide-nya ngasihkan penjelasan, ngasihkan insight, ngasihkan gimana eh, apa langkah apa yang akan dia kerjakan dengan Bobit yang cuman segini doang bikin itu akan berbeda juga pasti ada beberapa poin yang nggak aku centang buat Bobit sedangkan di Aulia aku centang gitu. oh, pantasan aku nilainya 3 ya waktu itu ya. Gak gitu. Jadi tuh Te- te- tergantung tergantung dirimu gitu bikin slide-nya dan sebagai informasi yang kalian masukkan. Mungkin juga kadang gini, teman-teman ada yang pes kan? Ada yang pes, pernah nggak? Ada yang pes tapi aku kasih feedback. Nah, kalau aku kasih feedback berarti aku minta kalian emang sudah pes, tapi kalau bisa dipelajari lagi basic-basicnya. Makanya kadang ada yang pes tapi masih ada feedback. Nah, itu tuh buat kalian oke, kalian tuh udah PES gitu. Aku PES kan, udah PES gitu. Untuk standar. Tapi untuk bisa ngejalanin ini tuh masih belum cukup karena dari jawaban kalian itu sangat eh, belum tergambar bahwa kalian tuh benar-benar memahami gitu loh teman-teman. Untuk si strateginya ini gitu. Biasanya kadang aku kasihkan feedback. Kalau aman ya aman, berarti udah cukup lah gitu. Terus, oke aman ya Bobit ya. Aman, aman, Kak. Thank you. Oke, lanjut. Kita lanjutkan yang tertunda teman-teman semua. Jai, ini sini. Tadi setelah kita business goals, kita akan nyusun marketing goals, di mana fungsinya adalah untuk mensupport tercapainya business goals gitu. Nah, di sini sebenarnya ini agak eh, ada yang kurang, teman-teman. Harusnya software selama 3 bulan. Jangan lupa timelinenya dan juga angkanya ini. Meningkatkan. Kenapa jadi ini Putri? Nih. Meningkatkan audiens nih. Meningkatkan misalkan berapa banyak nih.
selama 6 bulan. Terus di sini sosial media goals-nya, teman-teman. Nah, di sini fungsi sosial media goals adalah untuk support tercapainya si marketing goals. Dan goalsnya lebih spesifik lagi. Ini biasanya nyusunnya di Raker, teman-teman semua. Dan akan dievaluasi di Mitraker, terus di-adjust lagi di Mitraker buat di evaluasi lagi di Raker dan juga dibikin plan lagi di Raker tersebut buat dijalanin setengah tahun ke depannya. Biasanya aku kayak gitu. Nah, em, di sini per kuartal, jadi ini berarti kalau misalkan dia Q3 berarti ini hasil dari Mitraker. Habis evaluasi Mitraker, dia bikin plan buat semester ke depannya gitu. Atau biasanya dibilangnya itu Q3 Q4 gitu. Nah, selama di sini mereka akan bikin 3 bulan dulu kan. Nah, karena 3 bulan di sini makanya Q3 Berarti kita coba dulu nih 3 bulan achieve nggak? Kalau misalkan achieve, lanjutin lagi untuk bikin target selanjutnya, bisa kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang ini Q3 dan Q4, jadi lebih spesifik lagi teman-teman semua. Kalau misalnya ini untuk support, kalau yang ini support si social media goals ini untuk nge-support marketing goals, dan marketing goals untuk nge-support business goals, serta business goals untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tuh. Ini untuk social media goals. Sebelum aku lanjut ke targeting audience, ada yang mau tanyakan dulu atau aku langsung lanjut aja? Ntar aku ambil minum dulu deh, haus. Oke, lanjut teman-teman semua. Hmm. Hmm. Di sini kita nentuin brand identity dan targeting audience. Di mana pastikan kalian nentuin ini sesuai dengan yang udah kalian tentukan kemarin saat di week 1. Aku akan, aku udah nge-keep target audiensnya apa, kan aku download filenya secara offline, jadi aku ngebandingin di versi terakhir kalian itu. Walaupun misalkan kalian misalkan ngeganti, nge-update di yang file kalian itu, terus kalian nyamain yang baru, tapi aku akan ngecek tetap yang di aku pegang terakhir itu. Gitu. Yang udah aku bilang, fixkan ini Mel, fixkan ini Bobit, gitu. Yang kemarin. Itu yang udah aku download, teman-teman semua. Oke, di mana di sini tentuin demografiknya, interestnya, dan juga behaviornya. Nah, ini contoh aja kayak gini, tapi bisa dibilang tidak sesimpel ini. Di sini nanti ada primary audience dan juga secondary audience. Apa sih bedanya primary audience dan juga secondary audience? Sorry, primary audience ini bisa di sini catatannya, yaitu orang yang benar-benar yang bakal menjadi loyal audience kalian. Dan yang ini yang akan misalkan kayak mereka tuh kayak kadang-kadang aja gitu bisa. Nah, gimana sih kita bisa ngebaginya? Kita kasih contoh itu, eh misalnya anggaplah catering ya, catering deh kemarin. Yang di batch, aku nggak mau nyontohin di laundry karena kan laundry kan ya. Aku contohin di batch lalu itu catering, untuk bisnisnya. Dimana bisnis catering itu bisa dibilang, misalnya dia punya target audiens. Jadi gini, bisnis catering untuk lansia yang titip rasa itu. Bisnis catering untuk lansia itu, mereka itu primary audiensnya ini adalah orang-orang yang berusia sekitar 25 sampai 35 tahun. Bukan, yang sekitar 30, bukan 30 sampai 45 tahun, atau 35 sampai 45 ya, aku lupa deh. Pokoknya sekitaran segitu.
yang pastinya kenapa umur segitu? Karena yang umur 25 umur 30 biasanya kalau misalkan bukan anak terakhir itu biasanya tidak apa ya, bukan tidak memiliki orang tua yang sudah berumur lansia atau di atas 60 tahun gitu. Di mana di Jakarta itu bisa dibilang eh rata-rata tuh kalau misalkan yang benar-benar harus disupport itu lansia-lansia itu kan di atas 60 tahun ya. Kalau dia masih di bawah 60 tahun masih arisan. Kadang 60 juga masih arisan kayak tante gue gitu. Jadi yang benar-benar disupport tuh yang di atas 60 tahun atau 70 tahun biasanya. Makanya diambillah tuh umur anaknya itu sekitar 35 sampai 45 tahun dan di mana mereka itu juga pastinya pekerja eh, kemudian mereka itu punya orang tua gitu. Nah, terus di sini tuh mereka interestnya terhadap apa dan sebagainya ditentukan semuanya. Terus yang secondary audience yang gimana gitu. Kalau misalkan yang targeting audience itu orang-orang pekerja yang tidak punya pembantu, yang mana dia gini dia repot nyiapin makanan, sedangkan emaknya ini misalnya harus makan, dia harus kerja juga, jadi dia better ngasihkan catering aja gitu. Tapi kan kalau catering kan agak bingung ya, misalkan salah-salah catering. Nah dia better catering aja buat biar dia nggak repot buat nyiapin makanan buat ibu bapaknya gitu. Sedangkan secondary audience ini justru adalah orang-orang yang bisa bisa jadi seasonal aja. Hasilnya kayak gimana? Contoh orang-orang yang sudah berada, yang menengah ke atas gitu. Misalnya umurnya sama nggak apa-apa atau gimana. Terus tapi ini salah sih sebenarnya demi apapun 15 sampai 55 ini apaan ya? Supaya ini asal bikin misalnya anggaplah di sini 25 sampai 35. 25 sampai 35 deh. Biar kalian lebih realistis aja. Terkadang tuh, yang ini katanya sesuai dengan apa yang ditulis Kak Putri segini. Gitu. Di sini sekitar hmm, sampai 45 sampai 50. 450 lagi. Oke. eh di mana jadinya kan sedangkan orang-orang yang secondary audience ini adalah orang-orang yang punya pembantu gitu, yang menengah ke atas. Nah, mereka itu seasonalnya itu kapan? Seasonalnya itu yang bisa aja berlangganan dengan catering itu ketika misalnya pembantunya pada mudik dan lain sebagainya gitu atau saat ada hari libur apa gitu baru mereka butuh catering karena pembantunya itu harus libur gitu. Nah, terus kalau untuk si Shopee Food sendiri ini misalnya ini urban people pria wanita umurnya 25 sampai 35 kayak kita-kita gitu kan. Kita seumuran ya, anggaplah seumuran ya. Pokoknya iya dong, aku kan masih masuk ya. Bobit nggak masuk lagi nih range umur jadi intinya adalah orang-orang yang kita-kita yang bekerja, yang mahasiswa gitu, yang intinya tuh kita tuh kadang sering kali nggak sempet masak gitu loh. Makanya mau nggak mau kita pesen pesen entah GoFood, GrabFood atau Shopee Food sendiri gitu. Itu menjadi target audiens utamanya gitu loh yang bakal loyal nih gitu gunain Shopee Food karena emang rata-rata juga urban people mahasiswa pekerja umur 25 sampai 35 ini di Jakarta itu kan eh kadang tinggalnya di kosan, di apartemen yang mana tuh space untuk memasaknya itu sangat kecil dan juga kemampuan untuk memasak tuh waktunya juga nggak ada pagi-pagi udah sedesek-desekan gitu kan pagi-pagi udah kerja nanti pulangnya malam gitu. Nah, di sini yang secondary audience itu diambilnya pria wanita sekitar usia 35 sampai 50 tahun. Kenapa umur segini? Karena biasanya laki-laki atau wanita yang udah 35 sampai 50 tuh kebanyakan tuh udah punya istri atau sudah punya suami gitu loh. Dimana kalau udah berumah tangga itu mostly ada yang namanya penghematan lah apalah walaupun gak semuanya, ada beberapa juga yang ya udah beli aja gitu tapi mostly itu ada banyak orang yang ketika berumah tangga itu dia pengen kayak mengungkapkan rasa cintanya pada suami begitu pun aku dulu nggak bisa masak, anak mami pun aku bela-belain kursus kursus masak biar bisa masak yang namanya pas sudah jadi istri kan. Jadi itu bener-bener
di 3550 ini kalau ketik mereka itu orang yang berumah tangga gitu, di mana mereka tidak akan yang secara rutin setiap hari membutuhkan makanan yang delivery gitu. Nah, begitu pun nanti untuk Kalaklin maupun bawain laundry itu buat yang sesuai seperti ini. Mana yang secondary audience, mana yang primary audience-nya, bagi aja. Gitu. Sampai sini, secondary sama primary audience udah amankah untuk ngebedainnya? Sebelum aku lanjut ke brand personality. Aman? Oke, kalau aman, nggak ada yang nanya, nggak ada yang raise hand, aku lanjut ke brand personality dan brand voice. Brand personality dan brand voice ini lebih gampang buat teman-teman kerjakan. Kenapa? Karena ini sesuai dengan udah apa yang udah kalian buat. Brand style guide-nya, tipografinya gimana, brand personanya mau gimana ini udah ada. Ini brand. Nah, sedangkan brand persona ini nanti teman-teman ini contohnya kan pernah lihat ya, nanti aku kasih contoh deh untuk formatnya brand persona di gimana. Di sini nanti akan ada foto. Jadi brand personanya tuh misalnya brand personanya adalah seorang seorang influencer gitu. Influencer bernama jurnalis gitu misalnya. Gitu kan Bang jurnalis tuh. Misalnya kalian itu influencernya dia gitu. Dimana eh si persona ini untuk menggambarkan dari target audiens kalian biar kalian bisa gimana caranya nge-treat dia dengan baik gitu loh, dengan konten-konten kalian apakah cocok misalnya kalian Jerome Pauline di sini apakah cocok dengan Jerome Pauline misalkan dimasukinnya misalkan eh, konten yang feminim dan sebagainya gitu akan berbeda misalkan ketika kita mau nge-treat Jerome Pauline sama kita mau nge-treat misalkan siapa ya nge-treat Jerome Pauline sama misalnya nge-treat si bang jurnalis deh itu aja deh aku udah nggak tahu lagi harus siapa intinya akan berbeda gitu jadi fungsi brand personal ini adalah gimana caranya kalian nge-treat si target audiens kalian dengan baik gitu jadi brand personal ini eh, buat ngasih apa ya bisa dibilang cara kalian nge-treat orang lain. Jadi dan kalian juga bisa kasih lihat misalkan kayak Jerome Pauline gimana Instagramnya gitu dan lain sebagainya gimana dia cara menyapa dan juga menyampaikan apa ya kalimat-kalimat di reels ataupun di story-nya dan di postingan-postingan lainnya gitu terus konten-konten yang bisa ditiru gitu kalian bisa cari siapa aja gitu di situ nanti di sini pikirkan baik-baik teman-teman semua. Dan untuk brand persona sendiri itu boleh berbeda-beda orang. Misalkan Melisa orangnya itu adalah si anggaplah Melisa itu siapa ya? Misalkan Raymond Chin gitu. Terus nanti si Z itu kan satu bisnis kan sama Melisa. Itu ngambilnya misalnya eh Prof Gamma deh, Prof Gamma gitu gitu. Itu kan sama. Jadi walaupun misalkan mereka orangnya berbeda, tapi satu niche itu ngebahasnya bisnis gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba nih Melisa ngambil brand personanya adalah Sule, terus tiba-tiba Zik ngambil brand personanya adalah Raymond Chin gitu, itu tuh akan berbeda gitu. Akan kok beda banget nih? Kan kalian satu bisnis, kenapa jadi beda banget gitu? Apa reasonnya? Itu yang penting kalian di satu niche yang sama sesuai dengan bisnis kalian. Nanti ngambil brand personanya nggak apa orangnya beda-beda. Gitu teman-teman semua. Ini aman kok. Bisa dibilang ini udah ada tersedia di slide kalian sebelumnya dan kalian tinggal sesuaikan dengan sosial media. Kalau kemarin itu untuk secara spesifik bisnis secara general bisnis kalian yang dikerjakan minggu ini secara spesifiknya gitu. Di sini branch personality-nya gimana, apa yang boleh dikatakan dan apa yang nggak boleh dikatakan. Terus juga ada untuk trustworthy-nya apa aja yang boleh dilakukan, apa yang enggak dan sebagainya. Ini brand personality ada tiga biasanya gitu. Bisa kalian bisa kalian tambahin lagi untuk si brand personality ini, teman-teman semua. Gitu. Di sini tuh ada brand personality.
Ada brand voice dan juga brand style-nya. Ini brand style-nya. Ini satu slide tau. Makanya aku mau jadi sampai berapa slide. Kemarin kan ada sampai 30 slide gitu bikinnya satu slide. Ini dua slide bahkan ini. Ini dua slide guys penjelasannya. Ini satu slide nanti. Ini 6. Ini satu slide nih 7. Gitu. Ini sampai brand identity. Ini nanti besok akan aku lanjutin tentang gimana cara kalian memilih sosial media yang tepat untuk menjalankan campaign kalian dan juga menjalankan bisnis teman-teman semua nantinya. Di sini juga nanti akan lengkap sampai ke kalender dan juga jadi dari mulai memilih sosial media channels, terus juga konten format, terus juga gimana channel untuk campaign memilih campaign per channelnya, terus juga gimana cara bikin konten pilar dan juga terakhir ini konten kalender gimana cara bikinnya. Itu nanti di hari Kamis teman-teman semua. Hari ini sampai di sini dulu. Gitu. Ada yang mau tanyakan nggak teman-teman semua? Ini nanti di hari Kamis ya, gitu, simulasinya aku jelasin. Ada yang mau tanyakan kah? Aku stop share dulu. Boleh, Bobit? Pegang udah tuh angkat tangan. Pak, Hmm. itu ya brand personality yang Mhm. harusnya foto atau siapapun itu. Mhm. Berarti kalau sama boleh kan? Maksudnya sama gimana tuh? Soalnya kayak kalau klaim dengan bahwa laundry kan punya maskot masing-masing. Iya, What if we use maskotnya gitu? maskotnya sama. Kan Kayak kita nggak ada punya yang lain. maskot. Kan ini kan Tanpa kan kita sengaja harus gitu. pakai foto Tak orang. sengaja Bukan, gitu ya. bukan tanpa sengaja kan ngerjainnya bareng. Karena isinya juga sama kan. Iya, tapi kalian kan satu grup kan ini ngerjainnya. Ini nanti ngerjainnya kalian bukan bergabung lagi bener dah. Kalian harus dengan grup kalian masing-masing karena akan berbeda. Iya, paham. Hmm. Cuma maksudnya gini, ini kan ini individual assignment. Mm-mm. Berarti Hmm. setiap orang punya slide masing-masing kan. Betul. Nah, di bagian untuk brand personanya tadi, Mm-mm. yang ada foto, harus ada foto yang tadi yang kakak Iya, bilang. sama-sama milih bang jurnalis gitu. Misalnya nih, kita nggak pakai foto orang, tapi kita pakai maskot masing-masing. Maskot masing-masing. Nah, jadi gini fungsinya dari brand person itu kenapa nyuruh, kita itu kayak eh menaruh satu account gitu. Manusia dan accountnya. Misalnya si Jerome Pauline dengan Instagramnya, Raymond Chin dengan Instagramnya misalkan, atau misalnya Prof Gama dengan Instagramnya, atau Fadil Jaidi gitu kan dengan Instagramnya dan TikToknya Iya. misalnya. Uh, Nah, kenapa kita itu milih manusia yang secara real punya account, bukan maskotnya kita gitu kan? Nah, karena fungsinya adalah kita tuh kayak kita nanti look alike-nya kayak gini nih gitu. Fungsinya jadi gini, eh, yang bikin sosial media plan ini pastinya nanti seorang manajer. Kalian kan tidak disiapkan hanya untuk menjadi staff ya, tapi sampai ke manajer juga dan kalian juga nggak cuma untuk di karir. Nanti ketika kalian punya bisnis, kamu punya bisnis, terus kamu ingin menyewa lagi, ingin membayar agensi untuk mengoptimalkan bisnis kamu, pastinya kamu ngasih brief gitu kan dulu ke mereka gitu apa yang kamu mau goalsnya dan sebagainya nanti eksekusinya sama mereka gitu kamu nggak perlu tahu gimana eksekusinya tuh mereka dan kamu hanya perlu ngecek-ngecek. Nah nentuin goals ini fungsinya brand person itu kamu ngasih tahu orang lain kan, bahwa nih gue tuh mau yang kayak gini nih nanti Instagram gue jadinya gitu, misalkan yang oke, panggilannya mimin-mimin atau panggilannya apa gitu intinya oke. kamu buat ngebrief orang lain bisa nge-build sosial media yang kamu buat ini gitu. Berarti personanya dari cara ngomongnya segala macam itu harus bisa relate sama brand kan. Betul. Nah, permasalahannya adalah Mm-mm. ini kan bisnis laundry. Mm-mm.
yang relate, berarti kita ngomong KOL deh, Mm-mm. yang relate dengan influencer atau KOL sekarang untuk laundry Mm-mm. sendiri itu mungkin Mm-mm. sedikit sekali. Bahkan aku belum ketemu ada yang benar-benar terkenal banget atau yang bisa kita jadikan contoh untuk personanya sebagai bisnis laundry. Kalau kita ngomong food tadi, Mm-mm. mungkin banyak. Dari Mm-mm. KOL gym juga Betul. udah ngomongin food sekarang. Ini segala macam Mm-mm. udah ngomongin food, healthy food segala macam tuh banyak. Mm-mm. Laundry ini sekarang permasalahannya ya. Nah, Mm-mm. pilih siapa nih gitu loh. Nah, Oh. karena aku udah pernah bisnis laundry juga, jadi aku udah pernah tahu tuh KOL Mm-mm. laundry yang kira-kira Mm-mm. nyantol tuh seperti apa. Cuma kadang nggak ada yang cocok dengan cara bicara misalnya, karena mungkin cara bicaranya nggak ke audiens langsung pengguna laundrynya, tapi ke orang-orang yang pengen bisnis laundrynya. Jadi beda nih, gitu loh. Makanya aku tak bingung di situ. Kira-kira Mm. menurut Kak Putri gimana? Gini, kalian tidak harus spesifik cari yang bisnis niche-nya bisnis laundry. Tapi, misalnya kalian itu pengen ngebawa akun ini lebih kocak misalkan, maka misalkan Bapak-bapak ID gitu ininya. Ataupun, jadi pembawaannya itu seperti akunnya siapa kira-kira. Atau kayak akunnya Gerindra gitu. Boleh. Oke, Akunnya I see. apa, nah kayak gitu. Nah, Berarti, tapi kalau misalkan yang di batch sebelum-sebelumnya, beberapa batch itu, dan gitu pun aku juga dulu waktu base aku kami itu juga punya maskot, ada beberapa maskot. Nah, tiap kali yang punya maskot, contoh yang base sebelumnya ada namanya Bujung ya, yang itu mereka kan punya maskot sendiri kan, dan mereka punya cara ngetrit sendiri. Jadi inspirasinya itu seperti ini, kayak cara itu kayak pembawaannya kayak di Instagramnya si ini, pembawaannya Instagramnya ini nantinya sapaannya dan sebagainya, tapi dalam versi si maskot ini. maskot. Gitu. Yes. Tapi kamu harus Oke. punya referensi. Film Mau yang Legend. Oke. seperti apa gitu loh. Oke, Jangan I see kamu, sekarang. karena kalau misalnya kamu bilang, kayak maskot ini, Tuh, nanti yang akan ngeksekusi kita yang belum bingung. makan, Beh. Gitu. Makanlah. Yang ngeksekusi itu Nantinya akan nanya. akan kebingungan gitu. Kayak, ini harusnya gimana sih gitu. Dan nanti akan ada Oke. kesalahpahaman antara kamu dan juga si tukang eksekusinya. Yang jadinya nanti hasilnya kurang Oke. optimal. Gitu. Aku pikir itu harus sesuai dengan bisnisnya juga. Enggak, Jadi kalau bukan. kalau yang kayak gitu sih ya mudah lah, gampang lah, banyak 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 yang sesuai sama bisnis. Yang kita Iya. ingin sih yang mirip-mirip tuh ada. Oke Misalnya oke nih, Kak. kamu pengen kayak kamu inget kasih yang kacamata. Pernah gak sih lihat yang kacamata Mbak-mbak di kacamataan di KRL yang optik apa itu dulu? Tuh viral kan? Nah, misalnya mau pembawaannya gitu. Jadi nanti ketika kamu kasih brief itu ke agensi ataupun ke tim kamu, ke tim sosial media kamu, mereka akan, oh oke, gue akan bikin konten-konten yang seperti itu, yang look like kayak gitu. Gitu. Oke oke Kak. Oke oke. Aman? Halo Kak, Oke. Siapa lagi? halo Sana boleh? Kak, Mm-mm. iya nanya. Eh kalau realnya, real case-nya, penentuan dan persona ini rumusnya kayak gimana Kak? Penentuan apa tadi? Ya brand persona, jadi brandku nanti pengennya kayak kayak gini nih. Nah, penentuannya itu kayak gimana nih? Apa konkretnya? Kan nggak Oh, bisa pakai asumsi kan gitu. mm-mm. Jadi gini, kalian misalkan kalian ini tergantung gini. Misalnya kalian ini biasanya kayak gini. Kalau kalau yang aku sendiri tergantung dari jenis bisnis dan target audience. Jadi kalian milih personanya itu yang sesuai dengan target audience kalian gitu. Yang align gitu. Jadi sosial media tadi, eh, sosial media ataupun yang si influencernya itu tidak harus sama-sama laundry, tidak, tapi dia itu align dengan kita goalsnya. Misalnya sama-sama B2C, sama-sama langsung dari customer, sama-sama target audiensnya adalah mahasiswa yang untuk terus juga sama-sama menyelesaikan problemnya mahasiswa, anak orang-orang urban dan sebagainya. Gitu. Misalnya, cara contoh ya, kamu kan target audiensnya itu adalah misalnya mahasiswa di daerah Jakbar gitu, yang eh gitu ya, kalau nggak salah bener nggak sih dia Jakbar gitu ya, intinya masuk-masuk itulah. Kalian ada nggak sih gitu kan melihat salah satu account ataupun si influencer yang dia itu
si konten-konten itu nge-problem solving permasalahan-permasalahan mahasiswa, salah satunya kayak permasalahannya adalah permasalahan yang terjadi di kos, kayak baik itu kayak permasalahan di kos, permasalahan ya sehari-hari mahasiswa lah. Nah itu kan bisa kalian look alike gitu nanti konten-kontennya untuk di tempat kalian gitu. Oke, kan sekarang Mm-mm. kan nggak mungkin cari satu terus langsung kita tentukan. Biasanya Mm. kan kita cari terus kita temukan katakan 5 gitu kan. Mm-mm. Oh ini ada 5 orang nih gitu kan yang Mm-mm. kayaknya cocok. Nah Mm. terus kita itu 5 itu. Biasanya kayak gimana Kak untuk penentuannya? Oh bahwasanya ini yang paling tepat. Penentuannya, untuk Betul. penentuannya biasanya gini, kita akan bisa lihat lah, ambil salah satu yang benar-benar contoh gini ya. Ada yang kita lihat adalah ada 5 nih. Dari 5 itu mana yang effortnya paling bisa kita lakukan dengan source yang kita punya. Misalnya ada yang tiap hari live ataupun misalkan dia bikin kontennya kayak gimana, formatnya kan nanti kan brand personal itu akan menentukan format konten kalian kan. Reels itu nanti di besok hari Kamis bahasnya. Gimana Reels, gimana misalkan dia itu contoh anggaplah influencernya gitu bernama Sona gitu. Di mana sih Sona ini banyak banget isinya real semua tuh. Tiap hari, tiap jam kayak jarum misalkan ininya apa sih story-nya gitu. Terus ada satu lagi yang dengan yang mirip-mirip yang bisa yang dengan bisnis kita bernama misalkan Aulia gitu. Nah, si Aulia ini misalnya lebih lebih apa ya? Misalnya story-nya lebih santuy, kayak nggak setitik-titik itu. Terus juga dia ternyata walaupun story-nya santai tapi mendatangkan banyak engagement karena dia banyak tanya jawab ataupun misalnya dia banyak bikin promo atau quiz-quiz kayak gitu di story. Terus juga dia tidak selalu story, dia terkadang ada yang apa namanya, ada juga format-format kayak cuman postingan gambar atau lain sebagainya atau karosel dan sebagainya. Nah, misalnya kalau pertimbangan dari dua itu, kalau gue ambil yang brand personalnya adalah Sona nih, dengan tim gue yang cuman satu orang sosial media, nggak bisa dia gitu untuk nge-achieve gitu, untuk mencapai hal tersebut. Better kayak si Aulia aja deh gitu untuk look alike-nya gitu. Beda halnya kalau kalian misalnya dengan si punya agensi untuk misi kalian. Kalian bisa nge-push agensi untuk pokoknya gue mau kayak gini, berapa harganya, kayak gitu bisa. Atau misalnya kalau kalian mau nawar, oke, kalau misalkan kalau kata agensinya, kalau segini misalnya per bulannya anggaplah 10 juta gitu ya, misalnya eksekusi konten-kontennya gitu karena full reels dan sebagainya. Kalau terus kamu tawar kalau 5 juta gimana? Nah, 5 juta harus menyesuaikan gitu untuk konten-kontennya. Jadi itu pun juga yang bikin kamu dia harus memilih yang mana gitu dari 5 tersebut. Sesuaikan dengan konten yang dia buat, sesuaikan dengan gimana cara dia menghandle Instagram tersebut. Sesuaikan dengan resource-nya kamu, baik itu tim kamu di kantor maupun eh, tim dari si apa namanya manajemen ataupun ininya apa sih manajemen ataupun si agensinya gitu. Sona amankah? Aman. Oke, itu cara milihnya ya. Jadi jangan bukan yang asal. Kalau Kak, Iya, boleh Ilhamul. aku mau tanya kalau brand Mm-mm. persona itu ini tuh dia ntar ngimpact ke content creation nggak ya? Harus jadi referensinya atau enggak atau gimana Kak? Impact, impact. Apa yang kamu pilih itu akan berimpact kepada content creationnya, yaitu eh, kok jenis konten apa yang dipilih dan lain sebagainya. Oke, berarti ini ngaruh ke content creation yang di milestone selanjutnya ya Kak? Mm-mm. Oke, oke, thank you. Mm, gitu. Dan ini apa yang kalian buat di week ini ngaruh lagi ke week week selanjutnya, yaitu kalian sendiri yang akan bikin kontennya. Gitu. Itu akan harus sesuai dengan apa yang kalian bikin di minggu ini. Untuk minggu depan kalian bikin kontennya. Bikin video, bikin. Jadi isi video kalian itu nanti isi video reelsnya sama isi karoselnya itu sesuai dengan apa yang kalian sudah bikin di minggu ini, teman-teman. Gitu. Jadi difikirkanlah matang-matang agar kalian tidak terlalu memberatkan, tapi juga
kalian juga bisa maksimal dalam mengerjakannya dan bisa dibilang kalian ini tidak bisa yang namanya AI masukin satu soal semua. Ini bener-bener kalian harus nyusun satu-satu. Pun mau AI bantuin AI itu pakai per part gitu loh, satu part. Misalnya kayak goalsnya apa, ini harus apa, itu bisa AI. Tapi per part gitu ngerjainnya. Bukan yang bisa jadi satu slide selesai jadi jedar gitu, nggak bisa. Akan jadi ngaco nanti isinya. Dan kalian satu tim harus berdiskusi sama line semuanya. Gitu. Jangan sampai nanti di week ini udah kayak, wah udah idealismenya kuat banget. Terus minggu depannya kalian bikin konten buat pakai bikin sendiri, nge-record sendiri, ngedesain sendiri, ngangong gitu. Jadi karena benar-benar kayak kalian harus benar-benar menyesuaikan apa yang kalian buat di hari ini nanti buat di next weeknya gitu. Sesuaikan aja tuh content creationnya. Gitu teman-teman semua bisa dipikirkan ya untuk plannya gimana. Oke, Ilhamul Nanya Kak, amankah? Oke Kak Putri aman. Thank Oke, you. thank you. nanya Yang Kak, lain masih adakah lagi yang mau ditanyakan? Udah setengah 10 hampir. aku. Ya boleh, Reza. Ah, Kak, Mm-mm. berarti kalau brand persona itu Mm-mm. kan kita kan apa namanya si karakter ini atau representatif dari brandnya ini Mhm. kan bisa Mhm. pilih orang beda-beda gitu ya. Betul. Kayak misalnya nanti misalnya Kak Laklin gitu ya, nanti di Mhm. site koridornya harus seperti apa namanya figur A gitu. Misalnya Mhm. dia elegan, terus rapi, terus Mhm. juga mungkin sibuk. Nah, Mhm. itu setiap member dari grup ini pilih orang atau figur yang sesuai koridornya gitu, Kak. Mhm. Bisa sama, bisa juga enggak gitu Betul, orangnya. betul. Yang penting Oke. align aja, jangan sampai nanti kamu pilihnya misalnya Sule, terus nanti Melisa milihnya Raymond Chin kan berbeda banget nih nanti. Iya. Nah, Heeh. gitu. Oh gitu. Oke, oke. Gitu. Yang Berarti satu harus koridor ditentuin dulu aja. ya setim ya, kayak. Mm. Nanti kalian bisa diskusiin lah gitu dengan tim kalian biar bisa apa ya bisa dibilang bisa sama bukan sama bisa sepemikiran lah gitu. Kalau misalkan mau nanti tiba-tiba Melisa sama Reza tiba-tiba sama-sama milih Sule ya nggak apa-apa gitu. Yang pasti kan nanti penjelasannya Melisa tentang Sule dengan Reza akan berbeda dong. Gitu. Hmm, oke. Mm. Tenang aja, brand persona kita yang suka pidato aja. Ya Allah, Maskot sebelah dong, Siapa tuh? Mas. siapa tuh? Maskotnya Bang Bobit. Mas gue tahu. Jangan mau maksud gua ya. Itu ada hakinya itu. Aduh, Ada hak maskotnya kekayaan Bobit. intelektual di situ. Kena banget ya tuh Bobit. Dan deh, aku Maskot malah Bang nge-gym loh Bobit. gara-gara pengen denger PL. Oke, Melisa boleh. Oh iya, Mel, ayo ya Mel. Mel, tanya ini Mel. sebelum selesai nih ya sebelum selesai. Malam ini kan udah setengah 10 dan sini sisa kita ada cuma satu grup lagi, cuma dua grup lagi, tersisa dua grup kita dan grup sebelah lagi masih ada kok lengkap. Nah, sebelum selesai dan sebelum kalian eh mengerjakan gitu kan semua ini semua apa namanya semua tugas ini aku mungkin ada beberapa hal sedikit lagi